البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana sekarang kita masih berada pada rukun iman yang ke-6, yaitu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beriman terhadap takdir merupakan perkara yang sangat penting, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan manusia imma mengalami kebahagiaan wa imma mengalami kesusahan. Ketika susah, ketika sedih, jangan terlalu berlebihan, karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang, ketika bahagia, juga jangan terlalu berlebihan, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang sudah kita lewati berkali-kali, barakallahu fikum, tujuan seorang hamba beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apa tujuannya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dua tujuan tersebut, agar kalian tidak putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan dari kalian, karena itu semua adalah takdir Allah. Dan jangan kalian merasa bangga, senang, berlebihan terhadap kenikmatan yang kalian dapatkan. Kenikmatan perlu disyukuri, kesengsaraan, musibah, bencana perlu disabari. Naam. Kemudian beriman dengan takdir tidak akan sempurna kecuali harus mengimani 4 perkara. Mengimani 4 perkara. 4 perkara tersebut apa saja? 1, al-ilmu, yaitu mengilmui. Maksudnya ilmu di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah taala mengetahui semua kejadian di alam semesta ini. Yang kedua, al-kitabah, catatan, tulisan. Semua kejadian yang ada di alam semesta ini sudah tercatat, tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Kemudian yang berikutnya akan kita baca, yang ketiga, qala al-mu'allifu asbahullah al-martabatus salisatu, tingkatan yang ketiga. Pertama sudah kita bahas al-ilmu, yang kedua sudah kita bahas al-kitabah, sekarang yang ketiga yaitu al-masyiah, kehendak. Maksud kehendak bagaimana maksudnya? Semua yang terjadi di alam semesta ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala enggak menghendaki, enggak akan terjadi. Walaupun kita menghendakinya. Walaupun makhluk menghendakinya, manusia menginginkannya, tapi kalau Allah taala tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Oleh karena itu sering antum dengar apa? Kalam yang diucapkan para ulama, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu sering antum dengar itu kan? Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa artinya? Semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi, dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki enggak akan terjadi. Paham ya? Itu sebagai patokan tolak ukur kita, barakallahu fikum, bahwasanya walaupun kita menghendaki, hamba berkehendak, makhluk berkeinginan, tapi kalau Allah Taala enggak menghendaki enggak akan terjadi. Contohnya apa? Banyak sekali. Ada orang sudah berkeinginan mau kerja, berangkat kerja, dari rumah sudah manasin motor taruhlah. Ternyata dia mau berangkat kerja, sampai tengah perjalanan pulang lagi.
Kenapa pulang lagi? Mungkin bannya bocor, ya, atau mungkin ada yang tertinggal di rumah, sehingga kan balik lagi. Padahal hamba itu ingin menghendaki berangkat kerja, tapi Allah Taala tidak menghendaki. Paham ya? Kemudian semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi. Terkadang kita tidak ingin, tapi ternyata terjadi juga. Kita pengennya enggak hujan, ternyata hujan juga. Karena kehendak Allah. Paham ya? Nah, pengennya kita mungkin ingin hidup umur panjang, ternyata pagi hari kita tidur dari malam sudah enggak bangun lagi. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, martabatul iman bi masyiatillah nafidah. Yaitu tingkatan beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala an-nafidah yang terlaksana. Wa qudratihi dan kemampuan Allah taala asy-syamilah yang mencakup. Fa masyaallahu taala kaunahu fa huwa kainun masyaallah. Maka semua perkara yang Allah taala kehendaki untuk terjadi, maka pasti akan terjadi. Wala budda dan pasti. La budda itu artinya bisa dua. Bisa pasti, bisa apa? Pasti bisa apa satunya lagi? Harus. Paham ya? Kalau di sini artinya pasti. Wala budda dan pasti. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan semua perkara yang Allah Taala tidak menghendaki tidak akan terjadi. Nah, di sini faedah yang antum pelajari dalam ilmu nahwu itu mengenai kana az-zaidah, kana tamah, kana naqisah. Kana di sini zaidah atau tamah atau naqisah? Tamah. Karena tamah enggak butuh isim wala khabar. Tapi butuhnya fa'il. Karena kana di sini maknanya hasala. Ingat kan yang kita pelajari pagi hari itu? Karena kalau maknanya hasala itu enggak butuh isim wala khabar, butuhnya fa'il. Jadi bagaimana artinya berarti? Artinya berarti fa masyaallah taala kaunahu fa huwa hasilun, kainun, hasilun. Wala bud dan pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki lam yakun lam yahsul, tidak akan terjadi. Mana isimnya ini ya? Khabarnya mana ya? Jangan nyari isim, jangan nyari khabar, cari fa'ilnya mana? Karena yakun di sini apa? Tamah. Paham maksudnya? Sehingga maknanya lam yahsul lan itu na'am. Wal adillatu 'ala al-masyiati syamilah katsiratun jidda minha. Dan dalil mengenai masyiah syamilah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mencakup dan meliputi banyak sekali. Minha di antaranya qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah taala menghendaki, Rabb semesta alam. Jadi kehendak kita pun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti hamba enggak punya kehendak. Hamba punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan, tapi kehendak hamba, keinginan hamba, pilihan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah jangan seperti kelompok sesat yang mengingkari adanya apa? Keinginan dan mengingkari adanya pilihan. Kelompok apa kemarin? Kelompok apa kemarin? Kelompok sesat yang mengingkari adanya pilihan. Hamba enggak punya pilihan. Hamba berbuat, bertindak dipaksa. Kelompok apa Ihsan? Jabriyah. Kelompok apa? Al-Jabriyah itu kelompok yang sangat berbahaya sekali. Jadi antum ditiadakan sifat pilihan, enggak bisa milih. Paham ya? Padahal kalau kita telusuri secara akal, logika kita, akal kita punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Yang sekarang aja antum laksanakan sekarang ini, antum kan ada pilihan. Imam milih ikut di majelis taklim ngaji atau milih di belakang tidur. Ya enggak? Milih mana antum? Milih di sini ngaji kan itu. Pilihan berarti ada. Ya enggak? Ini hari Kamis. Ada puasa sunnah, imma ingin puasa, imma tidak misalkan. Mau puasa silakan pilihan kita, mau tidak puasa tidak masalah. Paham ya? Jadi pilihan itu ada gitu loh. Paham ya? Jadi hamba tidak bisa ditiadakan darinya pilihan, pasti memilih. Paham ya? Oleh karena itu ada yang hizbi, mubtadi', ada yang sunni salafi karena milih. Jalan sudah di depan dia itu loh. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Dia milih yang bengkok, ya salah dia. Paham ya? Bukan kemudian ini takdir Allah. Kalau perkara maksiat jangan beralasan dengan takdir. Enggak bisa. Musibah. Kalau orang milih kemaksiatan itu musibah namanya. Orang milih kemaksiatan, orang memilih jalan yang melenceng, orang milih kesesatan, itu kita katakan musibah itu bagi orang tersebut. Karena dia milih itu loh. Seharusnya dia milih jalan yang lurus, milih al-haq karena pilihan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai kita katakan dia dipaksa.
berbuat enggak punya pilihan, itu kelompok Jabriyah tadi, hati-hati. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Qaulu ta'ala, berikutnya firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, perkaranya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala mengucapkan pada sesuatu tersebut jadi maka jadilah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak seperti kita. Kalau kita bikin dulu kan, mana mungkin kita misalkan ada barang-barangnya, benda-bendanya, pesawat jadi pesawat itu. Kalau ada seperti itu orang mungkin kaget, ya enggak? Pesawat jadi pesawat, Avanza jadi Avanza. Paham ya? Pajero misalkan. Oh ya, mesti bikin dulu, dirancang dulu seperti ini baru jadi. Tapi Allah Taala tidak, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa taala. Mahum soal ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang meliputi segala sesuatu dan yang menguasai segala sesuatu. Jadi kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak, dalam artian bukan perkara yang sulit bagi Allah Taala untuk mewujudkan alam semesta yang dihancurkan diwujudkan kembali, bukan perkara yang sulit. Nah, cuman kun fayakun, jadi maka jadi beneran. Ya enggak? Kalau kita bikin dulu enggak? Bikin dulu, mana ada kita bilang pesawat jadi pesawat itu besar itu. Bikin dulu, ya enggak? Lah wong yang lebih kecil dari pesawat cilok tuh, cilok. Antum tahu cilok enggak? Asin colok-colok itu. Paham ya? Cilok itu barakallahu fikum, antum mana bisa antum bismillah, cilok gitu, jadi cilok. Atau bikin dulu? Bikin dulu, karena manusia barakallahu fikum. Naam. Atau yang selain cilok salah, apem. Antum tahu apem kan, makanan khas itu? Apem itu bikin dulu juga. Kalau seandainya ada orang misalkan, ana bisa bikin apem tanpa bikin. Nah, terus bagaimana? Bismillah apem jadi apem. Dipertanyakan dari mana itu? Jangan nipu. Paham ya? Karena apa? Karena kita ini makhluk lemah gitu loh. Bikin dulu baru jadi. Tapi Allah Taala tidak. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi beneran. Naam. Masya Allah. Kita lihat lagi. Qaulur Rasuli fi ma rawahu Bukhari wa Muslimun an Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dalil berikutnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan, nah barakallahu fikum, ini termasuk sahabat yang mulia yang saat itu sempat menjabat kepemimpinan di akhir-akhir setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengundurkan diri melalui apa? Hasan. Awal mulanya mau dilanjutkan oleh Hasan, paham ya? Nah barakallahu fikum, tapi di situ melihat kondisi dan keadaan sangat genting sekali. Akan terjadi pertumpahan darah antara apa? Kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian khilafah nubuwah 30 tahun yang genapi adalah apa? Adalah Hasan bin Ali tersebut. Paham ya? Setelah itu kepemimpinannya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan beliau merebut, tidak. Beliau enggak merebut. Paham ya? Beliau memang barakallahu fiik diserahkan dari Hasan bin Ali. Paham ya? Adapun Syiah Rafidhah yang mengatakan Muawiyah perampok, pembegal, perebut kekuasaan, itu enggak benar. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan, na'am. Abu Sufyan ma'ruf, Abu Sufyan bin Harb, Sukhr bin Harb. Na'am. Saudaranya siapa ini? Abu Sufyan bin Harb ini punya saudari enggak? Mungkin yang sudah pernah kenalan dalam sejarah tahu dia. Saudarinya ma'ruf. Pembawa kayu bakar saudarinya itu. Paham ya? Siapa namanya, siapa kunyahnya? Arwah bintu Harb, Ummu Jamil. Ummu Jamil, Arwah bintu Harb, itu saudaranya apa? Abu Sufyan bin Harb. Ya enggak? Sukhr bin Harb. Naam. Beliau berkata Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Syahidnya di sini yuridillah. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan orang tersebut dalam agama. Syahidnya mana? Iradah. Allah Ta'ala punya keinginan. Jika Allah Ta'ala menghendaki, menginginkan seorang hamba suatu kebaikan, pasti Allah Ta'ala akan pahamkan dalam agama ini. Jadi kalau enggak dipahamkan dalam agama, berarti tidak dikehendaki kebaikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Majmu' Fatawa ketika beliau memberikan 6 catatan kaki atau penjelasan terhadap hadis ini, apa kata beliau? Wa lazimu dzalik
anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira, kata beliau. Antum bisa lihat rujukannya dalam kitab apa? Al-Fawaqih Al-Janiyah itu ya, karya Asy-Syaikh Muhammad bin Mani wafaqahullah. Apa kata Syekhul Islam tadi? Wa lazimu dzalik, keharusan daripada barakallahu fikum hadis tersebut, barang siapa yang Allah Taala tidak pahamkan dalam agama, lam yurid bihi khaira, berarti Allah Taala tidak menghendaki padanya kebaikan. Paham ya? Naam. Wal fiqhu fid din, dan mempelajari, memperdalam ilmu agama, memahami ilmu agama, bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, barakallahu fikum bi adillatiha sam'iyyah, kata beliau. Dan barakallahu fikum tafaqquh fid din, memperdalam, mendalami, mempelajari, memahami ilmu agama dengan cara apa? Mengetahui hukum-hukum syar'i yang sumbernya dari apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man lam ya'rif dzalik lam yakun mutafaqqiha. Yang enggak tahu masalah itu enggak dikatakan faqih. Semakna itu yang nanti bisa dirujuk sendiri dalam kitab Al-Fawaqih Al-Janiyah, itu komentar atau barakallahu fikum penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi. Wa lazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Keharusan yang kita ambil dari hadis tersebut, berarti barang siapa yang Allah Taala tidak pahamkan dalam agama, Allah Taala enggak menghendaki kebaikan. Orang kalau enggak paham agama, itu berarti apa? Tanda-tanda tidak ada kebaikan pada dirinya. Oleh karena itu, kebaikan akan terwujudkan kalau orang itu mau memperdalam ilmu agama. Namanya, ilmu agama dibutuhkan di saat-saat sekarang ini ya, di antaranya. Sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan apa? Gejolak fitnah. Api fitnah berkobar di mana-mana. Kalau kita enggak punya ilmu bagaimana? Bisa tersesat, terdampar, terseret. Paham ya? Apalagi barakallahu fikum yang banyak manusia meninggalkan ilmu, menyandarkan dengan apa? Dengan barang yang gepeng. Barang gepeng nyala, ada internetnya. Paham ya? Apa maksudnya? HP Android. Paham ya? Zaman sekarang banyak sekali enggak mau hadir di majelis ilmu, dia menyandarkan sekarang di HP bisa kok. Belajar lewat HP bisa. Lain hasilnya. Belajar lewat HP itu kalau HP-nya nyala, kalau baterainya ada, internetnya utuh, paham ya? Sinyalnya kuat. Lah kalau enggak ada sinyal wala baterai wala syai', kemudian apa? Barakallahu fikum, kuotanya juga enggak ada. Coba bayangkan, enggak bisa belajar dia. Paham ya? HP seperti ini hanya sarana, fasilitas saja, barakallahu fikum. Ada alhamdulillah, enggak ada enggak masalah. Belajar hadir di majelis ilmu. Zaman saat itu mana ada HP Android kayak gini? Enggak ada. Ini muncul belakangan. Sebagai apa? Sebagai taisirat, kemudahan-kemudahan saja. Wa illa, datang di majelis ilmu itu tetap afdal, lebih bagus. Jangan ngandalkan HP, barakallahu fikum. Kalau ngandalkan HP, semua ilmu di HP, HP hilang, hancur, internet habis, bingung dia. Ini hukumnya apa ini Ustaz? Hukumnya ada di HP ya? Hukumnya di HP ada. Memang dia ngandalkan HP itu loh. Tapi kalau di medsos, media sosial itu Masya Allah kayak Syekhul Islam aja dia. Maksudnya bagaimana? Dia ngandalkan hafalannya itu enggak punya hafalan wala syai', tapi kalau berfatwa di HP Masya Allah. Seakan-akan tuh Masya Allah pokoknya. Paham ya? Tapi kalau ketemu langsung, oh ternyata enggak ada hafal. Arba'in Nawawiyah pun enggak hafal juga. Itu hati-hati barakallahu fikum, hafalan dibutuhkan. Hafalan dibutuhkan. Hatta walaupun antum hafal 3 hadis, 4 hadis, mungkin tahu artinya lebih bermanfaat daripada apa? Sekedar nyandarkan semua ilmu di HP. Paham ya? HP hanya fasilitas saja. Android ini hanya fasilitas saja. Jangan jadikan bahan utama barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, memperdalam ilmu agama adalah perkara yang diharuskan dan diupayakan. Jangan sampai kita hanya bersandarkan dengan apa tadi? Barang yang gepeng tadi itu. Paham ya? Barang yang gepeng, menyala, ada baterainya, ada internetnya, itu upayakan hanya sebagai sarana saja. Jadi tetap datang di majelis ilmu, keutamanya lebih besar. Berikutnya, wa dalalatu hadil adillati ala umumi masyiatillah ta'ala zahiratun, dan penunjukan dalil-dalil ini yang menunjukkan atas umumnya, menyeluruhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiah Allah taala zahirah, sangat nampak dan jelas. Fa kullu ma yahsul fi hadzal qaul, semua yang terjadi di alam semesta ini, fahuwa muradun lahu subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya dikehendaki, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil iradah al-kauniyah, dengan keinginan yang sifatnya kauniyah, yang sifatnya apa? Allah taala menciptakannya berupa alam semesta ini. Fawal khaliq wahdah al-malik al-mudabbir, maka dialah zat yang maha pencipta semata, sendirian, al-malik penguasa, yang memiliki segala sesuatu, al-mudabbir yang mengatur alam semesta.
Fala yajri fi mulkihi illa ma yurid. La rad. La radda liqada'i. Artinya tidak ada yang berjalan di bawah kekuasaan Allah Ta'ala kecuali perkara-perkara yang Allah Ta'ala inginkan. Paham ya? Enggak ada yang berjalan di muka bumi ini, di alam semesta ini yang terjadi kecuali apa? Kecuali perkara-perkara yang Allah Ta'ala inginkan. La rad liqada'i. Enggak ada seorang pun yang apa? Yang bisa menolak ketetapan Allah Ta'ala. Enggak bisa. Orang ditakdirkan mati ya mati walaupun antum teriak-teriak gitu loh. Paham ya? Walaupun dibawa ke dokter mana saja spesialis taruhlah, spesialis jantung, spesialis barakallahu fikum taruhlah paru-paru, tapi enggak ada spesialis nyawa itu. Ada enggak kira-kira? Enggak ada, mati ya mati gitu loh. Barakallahu fikum walaupun mungkin di luar negeri di Amerika Serikat atau mungkin di Jerman, mau di Rusia atau negara yang terkenal Israel atau yang semisalnya, itu enggak ada spesialis nyawa, itu enggak ada. Paham ya? Udah mati ya mati selesai. Itulah yang namanya apa? Manusia, barakallahu fikum. Wala mu'aqibal li hukmih, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengkritik ketetapan Allah Ta'ala, enggak bisa. Jangan mengkritik ketetapan Allah Ta'ala. Kenapa ya si fulan kok ditakdirkan seperti ini? Enggak usah kenapa-kenapa. Kalau takdirnya baik disyukuri, takdirnya buruk sabar. Paham ya? Jangan mengkritik perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Amma ma lam yuridhu Subhanahu wa taala fala yakun. Ini. Adapun perkara yang Allah Ta'ala tidak inginkan pasti enggak akan terjadi. Seperti apa? Seperti adanya Allah dua. Adanya pencipta dua. Allah Ta'ala inginkan enggak? Enggak diinginkan. Berarti enggak terjadi, enggak ada. Paham ya? Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa? Kelompok ahlu kalam, ahlu filsafat, ahlu mantik yang mereka mengatakan, mengada-ngadakan kalau seandainya Allah Ta'ala dua itu bagaimana? Ya mungkin enggak? Mampu enggak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya Allah Ta'ala dua gitu? Kita katakan perkara yang enggak mungkin, perkara yang enggak diinginkan, sehingga enggak mungkin terjadi. Paham ya? Kalau udah enggak mungkin terjadi enggak usah dibahas lagi. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau manusia masih mungkin enggak? Allah Ta'ala ciptakan orang yang mirip antum, misalnya Handalah. Ada orang, barakallahu, mungkin enggak orang itu mirip antum itu mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin atau tidak? Mungkin saja karena manusia. Ya mungkin mirip wajahnya, ya enggak? Atau mungkin mirip-mirip sedikit, paham ya? Intinya apa? Intinya masih mungkin kalau manusia itu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menciptakan yang semisalnya sehingga enggak akan terjadi. Itu bagus sekali nih ya penjelasannya. Li adamin masyiah la li adamil qudrah, ya kan? Karena tidak adanya keinginan, bukan karena enggak mampu gitu loh. Mampu, tapi karena enggak ada keinginan enggak akan terjadi. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala la yu'jizuhu syai', dikarenakan Allah Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang membuat lemah bagi Allah Ta'ala, enggak ada. Sesuatu apapun tidak membuat lemah bagi Allah Ta'ala. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bagi Allah Ta'ala bukan termasuk perkara yang sulit. Paham ya? Bukan termasuk perkara yang sukar. Bukan termasuk perkara yang susah, mudah semuanya. Kun fayakun. Bayangkan. Manusia bikin dulu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Allah Ta'ala berkata, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira." Dan tidaklah ada sesuatu yang bikin Allah Ta'ala lemah, enggak ada. Di langit tidak pula di bumi. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui dan Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala mampu dan mengetahui. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hamba tadi ya, ingat-ingat ya. Lemahnya hamba itu nampak sekali, mulai dari makanan pun tahu sendiri bagaimana. Enggak mungkin makanan jadi sendiri, dimasak dulu, sayuran dimasak dulu, ya enggak? Barakallahu fikum, buah-buahan pun harus beli dulu, ditunggu matang dulu baru dimakan. Enggak mungkin dia bisa bikin buah-buahan. Manusia. Paham ya? Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya sangat lemah manusia itu ya. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita selesaikan satu lagi. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat. Tingkatan yang terakhir ini ingat-ingat, al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Yang keempat ini. Ini upayakan sudah melekat di benak antum semuanya ya. Suatu ketika pertemuan, perjumpaan ada lagi, ditanya langsung jawab. Bahwasanya beriman dengan takdir enggak akan sempurna kalau tidak mengimani empat perkara ini. Ilmu, kitabah, masyiah, al-khalqu. Sekarang yang keempat. Tingkatan yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Qala al-mu'allifu asbahullah al-imanu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli syai', la khaliqun ghairuhu wa la rabba siwa. Artinya yang keempat adalah beriman bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu,
tidak ada pencipta satupun ghairuhu selainnya. Wala rabba, tidak ada rabb satupun siwahu selainnya. Wa mimma yadullu ala hadza ma yani, yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana berikut ini. Jadi enggak ada pencipta di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk yang ada, si fulan menciptakan apa? Menciptakan mobil, si fulan menciptakan pesawat, si fulan menciptakan apa? Nah, barakallahu fikum, alat ini, alat itu, teknologi ini, teknologi itu, kita katakan bukan menciptakan, cuman mengubah benda yang belum jadi menjadi jadi. Paham ya? Nah, mengubah benda yang belum jadi menjadi jadi. Paham ya? Menjadi benda yang jadi. Paham belum? Nah, aslinya mungkin barang-barangnya masih terpisah. Pesawat itu pun enggak langsung jadi pesawat, itu dirancang dulu. Ukurannya berapa? Sayapnya itu pun kalau misalkan enggak sama, misalkan sayapnya enggak sama, mungkin kalau terbang oleng gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau malah enggak bisa terbang. Paham maksudnya ya? Semua diukur itu ya, semua diukur, diteliti dulu, dirancang dulu. Nah, barakallahu fikum, ada muhandisnya juga ya. Ada muhandis khusus itu ya. Nah, barakallahu fikum, itu manusia, barakallahu fikum. Naam. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah, kun fayakun. Qala Allah Ta'ala berkata, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala adalah zat pencipta segala sesuatu dan dialah yang akan menanggung dan juga melindungi dan juga mengatur segala sesuatu tersebut. Allah Ta'ala yang melindunginya. Yang berikutnya, qaulur Rasul, yaitu sabda Rasulullah SAW, innallaha khaliqu kulli sani'in wa sin'atah. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kullu sani'in, menciptakan apa? Nah, barakallahu fikum, makhluk dan perbuatannya. Sani' itu makhluk, sin'atah itu perbuatannya. Jadi makhluk itu ciptaan Allah, perbuatan makhluk juga ciptaan Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatan kita itu makhluk atau bukan? Makhluk bukan? Makhluk. Nah, kita makhluk bukan, kita ini? Makhluk bukan? Makhluk yang bagaimana? Makhluk kan ada makhluk halus, makhluk kasar. Makhluk apa kita ini? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini syahidnya, Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Makhluk dan perbuatan ciptaan Allah Ta'ala. Paham ya? Hamba berbuat ciptaan Allah Ta'ala, makhluk sendiri ciptaan Allah Ta'ala. Naam. Wa fil ayati sabiqati wal hadits an-nassi al-jali, pada ayat-ayat yang telah kita lewati dan hadis yang telah terang-terangan dan nampak, ala anna Allah tabaraka wa ta'ala huwal ladzi qaddara kulla syai'in wa khalaqah, bahwasanya Allah Ta'ala yang telah menakdirkan segala sesuatu dan yang telah menciptakannya. Wa huwal ladzi ahatal asya' bi inayatihi wa ri'ayatihi, dialah zat yang meliputi segala sesuatu dengan perhatiannya dan penjagaannya. Bayangkan, semuanya Allah Ta'ala menjaganya, melindunginya, merawatnya, mengaturnya. Paham ya? Sekarang antum lihat sumur. Sumur itu kan ada mata airnya. Coba bayangkan, mata airnya keluar, terkadang ketika kemarau panjang enggak keluar. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terkadang ada juga di sebagian tempat di gunung sana ya, di gunung atau di pelosok pegunungan, itu terkadang ada sumur yang kemarau pun masih ngalir terus mata airnya. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terkadang ada sumur yang dalam, Masya Allah, dalamnya luar biasa, tapi enggak keluar juga. Mata airnya enggak ada juga di situ. Karena sudah apa? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan hiu, ikan paus. Besar mana hiu dan paus? Ikan mana? Ikan hiu sama ikan paus besar mana? Ikan besar mana? Paus. Antum? Enggak tahu. Antum ikan hiu sama ikan paus besar mana? Paus ya? Ayo, antum? Paus juga ya? Pernah lihat ya? Digambar mungkin ya. Nah, barakallahu fiikum ya. Nah, itu coba bayangkan, sehari makannya berapa coba? Ikan paus sebesar itu sehari makanan apa? Makanannya apa? Terus bagaimana? Itu Allah Ta'ala yang ngatur semuanya, bayangkan. Kalau kita kasih makan enggak cukup. Paham ya? Ikan paus sebesar itu untuk kasih makan ayam satu ya enggak cukup. Tapi Allah Ta'ala yang merawat, mengatur. Dalam lautan yang sangat luas itu bisa dikatakan ikan pausnya mungkin enggak hanya satu saja. Paham ya? Allah Ta'ala yang berikan makan. Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki. Oleh karena itu yang binatang aja ya, binatang-binatang yang bisa kita katakan manusia lebih sempurna ciptaannya itu aja enggak khawatir. Kok manusia khawatir gara-gara ada undang-undang cipta kerja? Paham ya? Menurut orang-orang itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Wah, nanti bagaimana kita nanti makannya, bagaimana kerjaan kita, bagaimana nanti kita enggak ada kerjaan, kita enggak ada usaha dan misalnya. Insyaallah ada. Karena apa? Ingat-ingat kemarin undang-undang rezeki manusia itu siapa yang mengatur? Bos?
Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu khawatir. Bukan bos kita, bukan atasan kita, barakallahu fikum. Enggak usah khawatir. Tapi kalau kita mau bergerak, nerapkan yang namanya tawakal diiringi dengan sebab, insyaallah semuanya berjalan lancar. Tercatat, tertulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Kok khawatir? Enggak usah khawatir, santai aja. Jalani aja, barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini yang terakhir. Waqad qaddara al-kainati wa awjadaha ala alami sabiq, masyaallah. Dan sungguh Allah Taala telah menakdirkan seluruh alam semesta ini dan mewujudkannya tanpa ada contoh yang sebelumnya. Apa ada contoh yang sebelumnya? Langit bumi sebelumnya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Taala, enggak ada. Taruhlah bulan. Suruh orang bikin bulan satu aja enggak mampu. Lawang sayap nyamuk aja enggak mampu, apalagi bulan. Paham ya? Sayap nyamuk, mampu enggak tuh bikin sayap nyamuk? Enggak mampu, paham ya? Apalagi bulan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Jadi manusia tidak ada yang bisa mencontoh perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan ini. Nah, kita lihat sini, wa wahaba ba'dal khalqih al-qudrah wal fi'l. Masyaallah. Dan Allah Taala memberikan karunia sebagian makhluknya kemampuan dan perbuatan. Makhluk ini ada yang mampu, ada yang berbuat. Punya perbuatan, punya kemampuan, punya keinginan. Paham ya? Jadi hamba kalau diminta untuk bikin bulan enggak bisa, tapi kalau terang bulan mungkin. Ya enggak, Pak? Kalau terang bulan mungkin enggak? Terang bulan makanan itu mungkin, tapi kalau bulannya enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini, wallahu subhanahu wal khaliqu lil fa'il wa fi'lah. Lil fa'il wa fi'lih. Maka Allah Taala adalah pencipta pelaku tersebut dan perbuatannya, wa huwal khallaqul alim. Dialah zat yang maha senantiasa mencipta dan dialah zat yang maha pencipta, al-alim, zat yang maha mengetahui. Jadi ciptaan Allah Taala sangat luas. 4 ini tabarakallahu fikum, 4 tingkatan ini jangan sampai terlupakan karena beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan sempurna kecuali harus mengimani 4 perkara ini. Apa 4 perkara tersebut, Isa? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.